Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Mukidin, M.Hum, dan teman-teman D1 PSR yang saya sayangi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Islam dan Budaya Lokal yang berjudul Konsep Islam Nusantara. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10, dimulai dari saya sendiri, Dewi Lestari, NIM 112, sebagai moderator dan pemateri 1, dan teman saya Novita, NIM 115, sebagai pemateri kedua. Apa sih Islam Nusantara itu? Islam Nusantara adalah cara memahami dan menjalankan ajaran Islam yang dilakukan oleh bangsa Nusantara sehingga menjadi sistem nilai, tradisi, dan budaya Islami yang khas Nusantara. Dan juga Islam Nusantara merupakan strategi aktualisasi ajaran Islam di kalangan bangsa Nusantara dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar dari ajaran Islam sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu metode pemikiran Islam Nusantara. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode kultural dan metode bermazhab. Yang pertama, metode kultural, yaitu menjadikan kebudayaan dan tradisi sebagai sarana mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Metode ini terlihat jelas dalam strategi kebudayaan Wali Songo. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, para wali telah menggunakan berbagai ragam tradisi dan budaya lokal sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan mengamalkan ajaran Islam. Salah satu yang monumental adalah wayang, tembang, dan gamelan. Yang kedua yaitu metode bermazhab. Menurut Ahmad Baso, melalui metode ini Islam tidak dipahami secara mentah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan hadis secara tekstual, tetapi melalui ijma' dan qiyas agar lebih operasional. Strategi penyebaran Islam di Nusantara. Ada beberapa strategi yang ditempuh oleh penyebar Islam di Nusantara, yaitu yang pertama perdagangan yang menggunakan sarana pelayaran, yang kedua dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubalik itu bisa jadi sufi pengembara. Yang ketiga perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim mubalik dengan anak bangsawan Indonesia. Hal ini akan mempercepat terbentuknya inti sosial, yaitu keluarga muslim dan masyarakat muslim. Yang keempat, pendidikan. Dalam hal ini mengutip dari Uki Chandra Sasmita dalam buku Musyrifah yang menyatakan setelah kedudukan para pedagang, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalik lokal. Yang kelima, tasawuf dan tarekat. Para ulama atau sufi ada yang kemudian diangkat menjadi penasehat atau pejabat agama di kerajaan. Di Aceh ada Syekh Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Abdul Rauf Singkel. Demikian juga kerajaan-kerajaan di Jawa memiliki penasehat yang bergelar wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Nilai-nilai pendidikan dalam tradisi Islam Nusantara. Nilai pendidikan keagamaan. Nilai-nilai pendidikan keagamaan tersebut dapat kita jumpai dalam tradisi Islam Nusantara sebagai berikut. Yang pertama, tradisi kasidah. Cakupan tentang materi akidah dalam kasidah ialah rukun iman yang 6. Materi syariah mencakup tentang sholat, puasa, doa, dan jihad. Sedangkan cakupan materi tentang akhlak ialah akhlak kepada Allah, Rasul, serta akhlak kepada diri sendiri. Dalam kasidah juga terdapat nilai-nilai tentang materi akidah, syariah, dan akhlak, yang mana nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan penyampaian materi dalam pendidikan Islam. Yang kedua, kesenian hadroh. Nilai pendidikan keagamaan dalam kesenian hadroh dilihat dari segi pertunjukan atau pentas dan syair dapat dilihat sekaligus, yaitu nilai akidah, nilai akhlak, dan nilai ibadah.
Yang ketiga, tahlilan, nilai pendidikan keagamaan melalui pembacaan lafaz ilahiyah sebagai jalan untuk mensucikan dan mendekatkan diri kepada Allah dan mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat dan mentadaburi segala ciptaannya, baik berada di bumi maupun di langit. Yang keempat, takbiran. Sebagai umat Islam, selayaknya dan sepantasnya harus mampu mengambil nilai luhur dari serangkaian lafaz suci takbir untuk menetapkan keyakinan, meningkatkan keikhlasan, menunaikan ibadah dengan selalu menyebut dan mengingat lafaznya dengan rasa riang dan gembira serta kepatuhan dan kecintaan serta sebagai bentuk ucapan syukur atas selesainya suatu ibadah dan sebagai bentuk penyambutan datangnya hari besar umat Islam. 5. Maulid Nabi, nilai pendidikan yang dapat dipetik dari tradisi memperingati Maulid Nabi menurut Munaidi. Motivasi historis. Secara historis, umat Islam meyakini sepenuhnya legalitas Nabi Muhammad sebagai sosok figur yang berjasa membangun sebuah peradaban baru dengan melakukan sebuah reformasi yang fundamental terhadap jahiliyah yang ketika itu berada pada degradasi moral yang sangat memprihatinkan. Motivasi teologis. Aspek teologis ternyata juga memiliki peran yang cukup strategis dalam motivasi masyarakat merayakan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi yang sejatinya menjadi wahana introspeksi diri dan sekaligus sebagai sarana dalam meningkatkan kepribadian dengan merenungi dan meneladani perjuangan Nabi. Nilai-nilai pendidikan moral tersebut dapat kita jumpai dalam tradisi Islam Nusantara. Salah satunya sebagai berikut. 1. Tradisi wayang. Pertunjukan wayang di Indonesia bukan saja sebuah kesenian, melainkan juga sumber nilai. Wayang dalam perkembangannya sebagai sumber nilai menyerap berbagai ajaran tentang penghormatan kepada alam, manusia sekitar, nenek moyang, dan pada dewa diri. Penghormatan itu dilakukan oleh manusia sebagai keinginan dasar untuk berhubungan dengan kekuatan adikodrati supranatural, kepemimpinan, dan kepahlawanan. Selain itu, penghormatan semacam itu dilakukan sebagai bentuk hubungan manusia dengan Tuhan dan juga hubungan manusia dengan manusia lain. Kesenian wayang umumnya membuat ajaran keagamaan dan kehidupan. 2. Lebaran ketupat. Nilai pendidikan moral dalam ketupatan adalah curiah menerangkan. Tradisi kupatan bisa menjadi sarana komunikasi, interaksi, dan saling menghargai dan menghormati antara masyarakat satu dengan yang lain. Mempererat tali silaturahmi dan melalui budaya kupatan setahun sekali. Ini kita diingatkan agar sama-sama mengakui kesalahan kita masing-masing, kemudian rela saling memaafkan. 3. Pakarina Burakne. Tari Pakarina Burakne merupakan salah satu tarian di Goa yang bersifat ritual dan sakral menurut Kurniawan. Nilai dalam Pakarina Burakne adalah sebuah tari perjuangan. Bentuk tanggung jawab seorang lelaki harus mempunyai semangat yang tinggi demi kenyamanan dan ketentraman suatu daerah tempat tinggalnya, khususnya masyarakat Bugis, dalam mempertahankan hak dan kewajibannya untuk membangun bangsa dan negara. 4. Pakarina Paine. Tari Pakarina Paine dimainkan dalam 12 bagian. Tiap gerakannya mempunyai makna dan filosofi masing-masing. Gerakan berputar yang mengikuti arah jarum jam menggambarkan siklus kehidupan manusia yang terus berputar. Sementara gerakan naik turun melambangkan irama kehidupan yang tidak pernah mulus. Selalu ada saatnya seseorang berada di atas dan berada di bawah. Penari Pakarina Paine harus perempuan, karena pada dasarnya tarian tradisional ini mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, lembut, setia, dan patuh. Para penari tersebut melengkapi keindahan gerakan tariannya alam kostum cerah berwarna merah, hijau, kuning, dan putih. Nilai pendidikan sosial dan tradisi Islam Nusantara terdapat pada tradisi berikut ini. Penanggalan selikuran. Di dalam tradisi selikuran ini terdapat beberapa nilai positif yang bisa kita ambil hikmahnya, di antaranya menurut Heri menyebutkan sebagai berikut. 1. Silaturahmi dan kebersamaan. 2. Bersedekah. 3. Berbagi rasa. Penanggalan magengan.
Dari ritual magelangan tersebut memiliki tujuan menurut Sagita menyebutkan 1. Berniat mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal. 2. Bersedekah. 3. Mempererat tali silaturahmi dengan tetangga sekitar. Makan bajamba, semuanya makan bersama-sama dan secara tidak langsung akan mempererat tali silaturahmi antar sesama, menanamkan nilai sopan santun, saling menghargai, dan menghormati orang lain. Tari poh-kipoh, rata-rata kesenian Aceh dilakukan oleh banyak orang. Jika kita tilik lebih dalam konteks ini memberikan makna bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang menjunjung tinggi bentuk kerjasama tim. Nilai pendidikan budaya 1. Tradisi sekaten 2. Tari zapin 3. Jalur lacu Kuatan Singingi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.